Oke, halo, selamat datang teman-teman semua. Saya lihat dulu nih. Wow, udah lumayan deh yang join. Siapa aja nih di sini? Ada Alia, Hifzan, Muhammad Rafi. Halo, gimana teman-teman kabarnya? Apakah teman-teman sehat? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Halo, Karin, Mbak Karin. Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Saya harap teman-teman selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, teman-teman selalu sehat, ya. Apalagi cuacanya ini nih tidak menentu ya teman-teman. Apalagi daerah Jawa Barat nih, di Jawa Barat tuh habis duhur tuh hujan, saya panas, langsung hujan. Pagi-pagi panas yang hujan, jadi jaga kesehatan ya teman-teman. Terima kasih atas atensinya. Pada teman-teman yang sudah hadir di webinar kali ini, menyempatkan diri ya di sela-sela kesibukan teman-teman ya. Mungkin pagi ini teman-teman yang lain masih pada tidur ya karena hari ini hari Sabtu gitu, weekend ya. Tapi teman-teman semua menyempatkan diri untuk hadir di webinar kali ini. Ya, semoga nanti ilmunya bisa teman-teman bawa dan bermanfaat bagi kehidupan kalian. Oke, selamat datang yang baru bergabung. Sambil menunggu teman-teman yang lain nih. Kalau boleh tahu, teman-teman berasal dari mana nih? Apa ini Jawa Barat semua atau ada yang dari luar Jawa Barat nih? Biar nanti saya ngobrolnya enak gitu. Takutnya campur-campur teman-teman yang di luar Jawa Barat tuh bisa aku bilang Sunda gitu ya. Aku ngobrol Sunda nanti kalian kebingungan gitu. Saya Ciamis, Kak, Bandung. Oh, masih ini ya, masih di Jawa Barat ya. Tapi saya tuh sempat lihat di spreadsheet-nya ketika kalian ngirim di awal pendaftaran, kalian itu kalau nggak salah ada yang dari Jawa Tengah apa Jawa Timur ya? Daerah Banyuwangi. Tapi kayaknya belum pada datang nih. Saya Oh, oh, dari Banyuwangi. Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Nah, halo Mas Rafi. Oke, kalau gitu kita universal aja ya, pakai bahasa Indonesia gitu, biar sama-sama enak. Oke, kalau gitu saya juga sempat nih lihat teman-teman bahwa yang datang dari sini, yang datang ke room ini rata-rata Gen Z ya, rata-rata Gen Z. Saya lihat ada yang dari SMP. Wah, sangat ini ya, mempersiapkan sekali gitu. Karena dari kecil ya teman-teman sudah aware nih terkait apa sih potensi kita dan apa sih sebenarnya kita tuh mau jadi apa gitu. Itu di umuran SMP tuh langka banget ya teman-teman. Jadi saya apresiasi teman-teman semua. Ada juga yang rata-rata anak kuliahan nih. Kita coba cek sound. Kuliahan tuh daerah sini ada yang dari Unsil, Tasik. Kebetulan karena saya juga dari Unsil. Anak Unsil mana suaranya? Dari Tasik Malaya. Halo teman-teman yang lain, aku. Wah, halo Kak Siska. Dari Unsil atau dari Unpar, dari ya sekitaran Tasik gitu. Saya sambil baca kolom komentar ya teman-teman. Kalau kalian malu-malu gitu ya buat ngobrol, kalian bisa chat aja di kolom komentar, oke? Oke, kayak gitu. Sambil nunggu yang lain, kita enaknya ngobrolin apa nih? Teman-teman yang hadir udah berapa nih? Halo Kak Vio, yang belum aku reach.
Halo Kak Sopi, Kak Gina. Selamat pagi, selamat datang di webinar yang diselenggarakan oleh Yayasan Veritas Pelita Nusantara. Eh, Webinar ini menceritakan tentang bagaimana ya potensi diri kita itu seperti apa. Jadi kita cocok deh untuk teman-teman yang, duh, bingung banget nih mau jadi apa. Atau kayak aku tuh ngerasa aku bisa semuanya, tapi nggak bisa expert di salah satu bidang gitu ya. Nanti akan ada pembicara yang sangat luar biasa yang akan menemani kita selama 1,5 jam ke depan mungkin ya. Memberikan insight yang sangat sangat berharga. Kalian jangan sampai menyanyiakan kesempatan ini ya. Karena bisa jadi kesempatan ini nggak akan datang 2 kali gitu teman-teman. Apalagi uh, dengan waktu yang cukup singkat mungkin ya. Kalian bisa mulai brainstorming ya. Kalian bisa mulai cari-cari apa nih kira-kira yang mau ditanyain nih, curiosity kalian ke apa ya namanya, keingintahuan kalian mengenai diri kalian itu sebagaimana gitu. Biar nanti di sesi Q&A kalian gak kebingungan lagi gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung tanyain aja ke pematerinya. Oke. Oke, sambil kita nunggu teman-teman yang lain, terima kasih yang sudah bergabung di Sabtu pagi kali ini, di mana di antara teman-teman yang lain kalian satu langkah lebih maju, teman-teman, karena mungkin banyak orang-orang yang Sabtu pagi itu ngapain sih kalian biasanya kalau Sabtu pagi kalau nggak ikut webinar kayak gini, paling lagi tidur gitu ya, kalau saya boleh nebak, atau mungkin, yuk kan tidur. Iya lagi tidur atau jogging. Nah, ini salah satu teman kita ya. Eh Teh Siska, sorry. Teh Nisa. Nah, ini beliau ini udah aware mungkin ya dengan kesehatannya gitu. Jadi Sabtu pagi dipakai buat jogging. Wah, ini ada yang scroll TikTok. Hati-hati ya scroll TikTok berjam-jam. Scroll TikTok berjam-jam gak kerasa aja tiba-tiba duhur gitu ya. Padahal banyak yang harus dikerjain gitu. Nah ini nyuci katanya. Aduh, anak kos banget nih kayaknya ya. Nyuci sendiri gitu. Anak kos banget biasanya nyuci. Tapi hati-hati ya teman-teman, setelah duhur kalian harus segera amankan pakaian kalian karena nanti takutnya kehujanan gitu. Oke, selamat datang yang baru bergabung. Sebentar lagi acara akan segera dimulai. Untuk itu mungkin kadang sebelum duhur udah hujan. Oke, untuk itu mungkin saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu ya, agar nanti acaranya berjalan dengan lancar. Oke, kita bacakan yang pertama adalah peserta diharapkan bergabung tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Terima kasih ya teman-teman yang sudah gabung di jam 9 tepat. Kita tunggu teman-teman yang lain mungkin sampai 9.15 ya. Jadi sekitar 5 menit ke depan kita menunggu 5 menit ke depan ya sambil menunggu yang lainnya. Oke. Yang pertama, peserta diharapkan gabung tepat waktu yang tadi ya. Lalu kedua diharapkan untuk mematikan mikrofon selama pematerian berlangsung, kecuali jika diberikan kesempatan untuk berbicara. Lalu yang ketiga, peserta dianjurkan menyalakan kamera dan menggunakan background yang sudah disediakan selama acara berlangsung, terutama pada sesi interaktif. Keempat, gunakan bahasa yang sopan selama berinteraksi melalui fitur chat maupun saat berbicara. Lalu, pertanyaan kepada narasumber dapat disampaikan melalui kolom chat dengan menggunakan fitur raise hand atau tadi kolom chat ya pada sesi tanya jawab nanti. Namun, mungkin nanti juga sesi tanya jawab akan dibantu menggunakan tools bernama Slido. Tadi Mas narasumber menyampaikan hal tersebut. Barangkali teman-teman yang sudah familiar dengan Slido boleh menggunakan Slido langsung, nanti linknya mungkin di-share saat sesi Q&A. Namun, jika teman-teman tidak familiar nih, atau
bingung naon sih apa sih Slido itu gitu ya. Nah, kalian boleh aja langsung tulis di kolom chat atau langsung raise hand gitu, menyampaikan secara langsung agar lebih interaktif juga gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman yang chat di kolom chat, nanti akan host tampilkan di Slido-nya gitu, jadi dibantu gitu sama kita. Itu. Lalu selanjutnya peserta diharapkan menjaga ketertiban, kenyamanan bersama selama acara berlangsung. Jadi mohon maaf ya teman-teman, tadi salah satu kiat kami yaitu nge-mute teman-teman ya, karena barangkali ada yang masih di luar atau masih apa gitu ya. Jadi kami mute dulu, tapi kalau misalkan sudah dipersilakan untuk berbicara, nanti ada waktunya untuk berbicara. Oke. Oke nih. Nah, tata tertib sebetulnya sudah kami kirimkan di grup WhatsApp juga ya. Namun, jikalau tidak, ya tadi sudah saya sebutkan kembali gitu. Kalau misalkan penyebutan saya tidak ini, coba kalian dibaca lagi aja di grup ya, sudah kami kirimkan. Oke, itu untuk tata tertib yang teman-teman di sini saya akan menekankan untuk ayo kita menyalakan kameranya biar kelihatan mana wajah cantik, wajah gantengnya ya. Serta untuk menggunakan background yang telah disediakan ya, yang sudah kami kirimkan juga di grup. Kebetulan ini pembukaan akan dilaksanakan 2 menit lagi ya. Oke, sambil nunggu nih 2 menit lagi kita menuju ke pembukaan, teman-teman coba barangkali ada yang masih tiduran ini ya, atau masih, kalau misalkan yang muslim masih belum dikerudung, ayo dikerudung dulu nih gitu. Kita on cam dulu gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang sedang di perjalanan atau sedang melakukan kegiatan yang lain, silahkan tidak on cam pun tidak apa-apa ya teman-teman. Tapi diusahakan nanti di sesi Q&A dan di sesi dokumentasi kalian menyalakan kamera ya, biar nanti kalau kalian mau posting-posting gitu ya, Sabtu produktif gitu. Kalau saya pribadi kadang suka gitu ya. Nah, nanti teman-teman usahakan nyalakan kameranya biar wajah teman-teman ada ya di situ. Oke. Kita tunggu 1 menit lagi ya teman-teman. Untuk tata tertib kalian bisa baca kembali di grup WhatsApp. Lalu, halo, selamat pagi yang sudah bergabung. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di acara webinar kali ini yang diselenggarakan oleh Yayasan Veritas Pelita Nusantara. Oke, kita cek-cek lagi nih. Halo, halo, halo. Apakah sudah siap menerima pematerian kali ini? Atau kalian juga bisa interaktif pakai fitur di Gmeet itu ada. Nah, emoticon, send a reaction ya. Send a reaction, teman-teman. Siap. Wow, ada yang raise hand. Halo, selamat pagi Muhammad Rafi. Ada yang mau disampaikan atau kepencet nih? Atau kepencet? Biasanya gitu ya, teman-teman. Dikira raise hand, ternyata kepencet. Halo. Oke. Waktu sudah menunjukkan pukul 9.15, maka izinkan saya untuk membuka acara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Robiatul Adawiyah. Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu acara selama 1,5 jam ke depan. Oke. Sebelumnya, saya izinkan saya untuk memberikan pengetahuan terkait tema webinar kali ini, yaitu Unlock Your Potential, Build the Future Inside You. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Veritas Pelita Nusantara, berkolaborasi juga bersama Labtech Indi. Sebelumnya, izinkan saya untuk
mengabarkan apa itu Yayasan Veritas Pelita Nusantara. Yayasan Veritas Pelita Nusantara adalah yayasan yang hadir sebagai ruang tumbuh komunitas untuk menjembatani individu yang ingin mengembangkan diri, memperjuangkan mimpinya, dan berkembang sesuai potensi uniknya. Tentunya, acara ini itu sangat relevan mungkin ya dengan teman-teman sekalian nih. Apalagi biasanya fenomena yang terjadi itu kalau kita ditanya sama rekan atau sama siapapun lah ya, deskripsikan siapa sih diri kalian ini gitu. Dan kalian masih bingung gitu kayak, iya ya, kalau ada orang yang nanya kayak gitu, sebenarnya saya itu siapa sih gitu. Dan bagaimana gitu cara menjawabnya. Nah, jadi objektif dari pematerian kali ini yaitu yang pertama mendorong peserta untuk memahami dan menggali potensi serta bagaimana strategi untuk mengembangkan potensi tersebut. Lalu menumbuhkan kesadaran dan motivasi bagi peserta untuk mengambil langkah nyata dalam mewujudkan tujuan pribadi maupun tujuan karirnya. Lalu mewujudkan ruang diskusi yang interaktif tadi melalui sesi Q&A bersama materi serta seputar pengembangan diri dari masa depan. Oke, mungkin itu ya teman-teman. Sepertinya sudah tidak sabar ya akan mendengarkan sesi pematerian karena kalau saya yang ngobrol terus kalian bosen deh nanti lama-lama ya. Oke, kalau gitu kami akan geser. Acara selanjutnya itu sambutan ya teman-teman. Sebelum ke pematerian kita sambutan dulu oleh ketua yayasan kita. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan siapa sih beliau ini. Beliau ini adalah sosok wanita inspiratif ya, Gen Z teman-teman di bawah 30 tahun. Di bawah 30 tahun tapi sudah menjadi sosok seorang ketua yayasan ya. Dan itu mungkin satu yang cukup berkesan ya, apalagi di antara Gen Z yang lain sedang gimana gitu ya. Tapi beliau sudah curi start nih sebagai sosok yang inspiratif. Oke, mungkin tanpa memperpanjang waktu kepada Ibu Ketua Dina Sapitri, silahkan untuk memberikan sambutannya. Terima kasih. Oke, sebelumnya terima kasih Kak Indah atas kesempatan yang baik kali ini. Sebelum saya lanjut ke sambutan, saya mau sapa dulu nih teman-teman. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman sedang ada dalam kondisi sehat, kondisi tenang, dan juga bahagia pada hari ini ya. Saya sangat-sangat bersyukur sebetulnya karena antusias teman-teman hari ini itu sangat-sangat luar biasa, dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman karena sudah meluangkan waktu dan juga energinya untuk join bersama kami meskipun di adanya kita ketemunya di layar ya, tapi nggak apa-apa, itu jauh lebih baik daripada tidak. Lalu saya juga mau memberikan rasa terima kasih. Saya sangat berterima kasih juga kepada Mas Saska di hari ini atas waktu dan energinya. Saya sangat-sangat bersyukur kita semua bisa ada dan berkumpul pada webinar Unlock Your Potential, Build the Future Inside You bersama Yayasan Veritas Pelita Nusantara yang bekerja sama juga dengan Labtech Indi pada hari ini. Lalu mungkin teman-teman, saya akan memperkenalkan dulu apa sih sebetulnya Veritas. Sebelumnya Teh Indah atau Kak Indah sudah maksudnya menyampaikan kisi-kisi tadi mengenai Veritas, dan betul Veritas Pelita Nusantara ini bergerak sebagai yayasan penunjang pendidikan yang hadir untuk ruang tumbuh komunitas yang hopefully dapat memberikan dampak yang baik, yang positif bagi kita teman-teman Gen Z sekalian ini. Lalu
Di Veritas Pelita Nusantara ini kebetulan ada sekarang itu 2 komunitas yang aktif di bawah naungan Veritas Pelita Nusantara ini. Veritas Pelita Nusantara ini. Yang pertama adalah komunitas coding, yaitu Nostra Code. Nostra Code ini berfokus pada pembelajaran IT. Lalu juga ada Cordis Lingua yang mana berfokus pada practicing bahasa Inggris sehari-hari seperti itu. Lalu mungkin pesan-pesan, enggak pesan-pesan ya, tapi saya harap teman-teman semua bisa siapkan catatan, lalu juga kalau misalkan ada pertanyaan apapun itu, manfaatkan kesempatan yang baik ini karena kita sehari ini mempunyai speaker yang luar biasa. Kalian boleh bertanya apapun, just ask apapun itu kepada Mas Saska dan manfaatkanlah kesempatan ini supaya untuk menggali informasi, menggali pengetahuan dan yuk kita sama-sama buka hati kita, buka pemikiran kita supaya kita bisa menyerap ilmu sebanyak-banyaknya pada hari ini ya. Semangat teman-teman, mungkin itu sambutan dari saya. Terima kasih banyak untuk Kak Indah dan teman-teman semuanya, serta Mas Saska juga. Keep it up, selamat menjalankan tugas juga teman-teman. Bye. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Ketua yang telah memberikan sambutannya. Jadi gitu ya teman-teman, katanya siapkan catatan dan siapkan pertanyaan terbaik kalian gitu. Karena materi ini ya, atau kesempatan ini tidak akan datang 2 kali, jadi jangan sampai disia-siakan ya teman-teman. Oke, sebelumnya, saya belum menyapa pemateri kita. Halo Mas Saska, selamat pagi. Pagi Kak Indah. Pagi Bagaimana Kak Dina kabarnya semuanya. Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat. baik. Oke, terima kasih Mas sebelumnya ya sudah berkenan menjadi pemateri di acara webinar kali ini. Sama-sama. Di sela-sela kesibukan Mas. Aduh, sangat berharga sekali teman-teman ini ya. Jadi Terima tolong kasih udah diundang ya. Bisa sharing. Nah, gitu teman-teman. Oke, karena sebentar lagi pematerian akan segera dimulai, mungkin saya reach out lagi teman-teman. Jangan lupa untuk siapkan catatannya mungkin ya. Dan yang lainnya, sebelumnya boleh ini gak minta untuk share screen CV-nya karena kita harus kenalan dulu nih sama Mas Saska gitu ya. Beliau ini siapa sih? Pemateri kita kali ini siapa sih gitu ya. Yang jelas beliau adalah sosok yang inspiratif, yang luar biasa. Kalau boleh saya bilang, beliau adalah sosok yang sudah mengetahui warna dari dirinya sendiri sehingga beliau bersinar dengan warna tersebut. Karena kalau mungkin kita bingung juga ya, karena kita masih bingung mau jadi apa, nah maka sinar-sinar itu masih agak ketutupan lah gitu ya, masih abu-abu gitu. Nah, kalau Mas Saska ini udah wah gitu, udah terang gitu ya, bersinar banget. Oke, sebelumnya langsung aja kita kenalin. Beliau bernama Seterhan Akbar Suryadinata, tapi sering kali dipanggil dengan Mas Saska. Jadi kalian panggil aja beliau Mas Saska gitu ya. Beliau itu merupakan salah satu CEO ya di Labtech Indi, salah satu startup digital. Lalu beliau juga sebagai associate trainer for Bank Mandiri, lalu selaku business consultant for IDX Solusi Teknologi Informasi. Lalu kita lihat ya, Education, Training, and Experience. Beliau ini adalah lulusan ITB di tahun 2003 hingga 2009. Jurusan Electrical Engineering, teknik elektro ya teman-teman. Lalu beliau juga, experience-nya banyak sekali ya teman-teman. Tidak mungkin saya sampaikan satu persatu ya, karena beliau ini Masya Allah sekali, banyak sekali experience yang
beliau pernah lakukan. Nah, pasti di sini teman-teman ada yang udah celetuk nih. Aduh, saya pengen banget nih gimana caranya biar bisa jadi Mas Saska gitu ya. Sosok yang sangat inspiratif. Jadi saya bacain dulu ya proyeknya. Beliau awal proyek beliau itu ada di 2009 hingga 2011, berarti itu sekitar beliau setelah lulus ya teman-teman. Setelah lulus kuliah beliau langsung melakukan proyek bernama Reset Indie Polaroid Experiments and Workshop on Classic Polaroid Cameras and Films di Bandung. Wow, posisinya langsung jadi lead researcher ya teman-teman. Lanjut, aduh kebanyakan ini tapi ada satu yang bikin saya wow gitu ya. Di tahun 2014 teman-teman. Beliau menjadi ada proyek bernama Age Wonderland of Residency, part of Dutch Design Week 2014 di Netherlands. Boleh ke bawah lagi? Beliau ini sebagai apa? Sebagai artist in residency. Lanjut, Ibu host. Ke bawah lagi. Oh, Masya Allah, banyak sekali ya. Rata-rata kebetulan di Bandung, teman-teman. Ya, dan pengalaman terakhir, project terakhir itu ada di 2018, ada International Partnership on Smart Appliculture Management System. Oke, boleh lanjut teman-teman untuk mempersingkat waktu ya. Nah, di sini, Selected Public Speaking Events. Nah, yang tadi itu ada, yang di Netherlands itu beliau menjadi keynote juga ya. Coba lihat. Nah, di event yang tadi beliau menjadi keynote title di Community Based Innovation Reset Indie. Wow, Masya Allah sekali ya Mas Saska ini pengalamannya begitu luas ya. Jadi jangan salah gitu ya teman-teman. Beliau ini selain di internal, nasional, tapi juga sudah berkancah di dunia internasional. Jadi pasti kalian udah gak sabar nih buat mendengarkan materi dari Mas Saska. Kita langsung aja ya tanpa berlama-lama. Silakan Mas Saska boleh di-share materinya. Terima kasih. Makasih Kak Indah. Wah, udah di kipas-kipas banget tuh CV-nya, udah kayak yang paling benar aja. Saya kelihatan keren karena teman-teman nggak tahu aja aib saya kan gitu ya, lagi ditutupan ku Gusti gitunya aib nasi Saska teh gitu. Tapi alhamdulillah tadi dari yang tadi diceritain memang pengalaman-pengalaman itu pengalaman-pengalaman yang membentuk saya jadi seperti sekarang nih gitu ya, melewati proses benar tadi dari sejak lulus kuliah. Nah, ini kayaknya buat sesi hari ini nanti saya pengen share mungkin pengalaman saya, wisdomnya gitu ya, pengalaman personal yang barangkali ada part yang bisa diambil pembelajarannya, bisa diambil jadi referensi gitu ya, dan jadi inspirasi buat teman-teman karena memang prosesnya tuh bukan proses yang sebentar, dan saya juga rasanya waktu di awal-awal menjelang lulus juga banyak nggak taunya mau jadi apa sebenarnya. Cuman setelah fast forward gitu ya, mungkin jadi ada yang bisa saya share. Nah, ini saya share di sesi pagi ini nih. Baik, saya sambil coba share screen ya, sebentar. Saya share screen ini aja dulu ya semuanya. Oke. Baik, teman-teman sekalian, salam kenal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan nama saya Saska. Nama lengkapnya sebenarnya Setterhen Akbar Suryadinata. Ini agak panjang ceritanya, bahkan di nama lengkapnya aja nggak ada Saskanya Acan ya. Tapi orang tua saya itu dulu baca buku judulnya Winnetou. Nah, di dalamnya tuh ada tokoh namanya Shatterhand bahasa Inggris. Tapi di Indonesiain tuh ejaannya sama bapak saya. Jadi Setterhen, nah gitu. Cuman karena susah kali ya, Setterhen Akbar gitu kan, apa Setterhen, Stephen, boleh salah mulu lah. Akhirnya diputuskan panggilannya beda, panggilannya Setterhen Akbar Suryadinata disingkat jadi SAS gitu. Terus K-nya ya mungkin supaya nggak kagok lah, sas tapi jadi Saska gitu, dua suku kata. Ya, saya dari Labtek Indi, jadi sehari-hari saya
aktif di Labtech Indie, foundernya Labtech Indie juga, dan nanti mungkin saya cerita lebih panjang karena ini bagian dari journey penemuan atau discovery gitu ya, identitas saya gitu. Dan hari ini saya akan share materinya sebenarnya tentang gimana caranya teman-teman meng-unlock potensialnya teman-teman, karena pencarian diri ini, potensi diri ini sebenarnya pasti potensi itu pasti ada, semua manusia pasti punya potensi, tapi perlu arah gitu ya, perlu di-unlock, perlu diarahkan supaya bisa potensi maksimalnya tuh keluar gitu. Nah, saya akan share materinya, cuman sambil jalan sebelum lebih lanjut tadi sempat disampaikan juga ada tools namanya Slido ya. Saya mau coba teman-teman minta bantuannya nih untuk nyobain kita semi interaktif. Jadi silahkan teman-teman peserta boleh minta bantuannya untuk bergabung ke Slido lewat QR code ini. Jadi bisa di-scan pakai QR code gitu ya. Pakai kamera HP-nya boleh kalau misalnya join pakai komputer. Atau kalau mau buka pakai browser bisa juga slido.com. Terus kodenya masukin 2992644. Jadi kalau buka slido.com tuh nanti bakal kayak gini gitu ya. Langsung aja nih tadi. Berapa tadi? 2992644. 2992644. Tapi kalau join seperti ini langsung masuk ke halaman seperti yang saya tadi. Gitu. Nah, kayak gini nanti tampilannya. Teman-teman bisa ngisi maaf. Bisa ngisi pertanyaan dan seterusnya. Nah, sambil ya, selain saya sudah memperkenalkan diri, kayaknya saya juga mau kenalan nih. Kenalan dengan teman-teman di sini. Nah, kenalannya caranya adalah saya mau minta bantuan tolong di isi polling. Jadi harusnya di tempatnya teman-teman sekarang tampilannya seperti ini. Berapa umur kamu sekarang? Kok close ya? Wait. Bentar ya. Saya buka dulu. Oh, kok nggak bisa? Bentar. Oh alah, bentar ya. Oke Buka teman-teman dulu. sambil menunggu Mas Haska Dah, ya. Oh udah Mas? udah Aman? bisa. Ya. Oke. Silahkan. Boleh teman-teman yang hadir nih. Saya pengen tahu nih yang hadir berapa. Boleh misalnya umur saya berapa. Saya sih udah 40 nih. Pilihnya satu aja ya. Ini lupa nih bisa milih lebih dari satu. Pilihnya satu aja. Oke. Nah, di sini saya langsung kelihatan nih. Oke. Yang paling banyak ini usianya di rentang 19 sampai 24. Ada yang berikutnya mungkin 25 sampai 32 ya. Di bawahnya ada yang 13 sampai 18, di bawah 18 tahun ya. Oke. Udah 14 yang ngisi, ada lagi yang belum mengisi silahkan kalau mau dicoba. Jadi kebanyakan kelihatannya umur 19-24 tuh berarti usia apa? Usia kuliah kali ya? Umur kuliah ya? Betul Ya, Mas. siap. Nah, berikutnya ada yang mungkin 25-32 nih fresh grade kali ya, mungkin sudah lulus gitu. Oke, sudah 15 orang. Ada lagi? Kalau belum, kalau udah semua, saya mau tutup pollingnya. Oh nambah, masih nambah, silahkan. Sudah 16 orang. Oke, mungkin peserta kurang lebih sekitar segituan kali ya, 20-an ya. Oke. Oke, kalau ada yang masih bisa mengisi boleh ditunggu. Kalau enggak saya mau cek juga yang kedua nih, survei yang keduanya. Oke, saya cobain yang kedua. Nah, kesibukannya sekarang teman-teman, harusnya sekarang tampilannya juga berubah ya. Ini apakah lagi sekolah atau kuliah atau bekerja atau sekolah kuliah sambil bekerja atau sedang mencari pekerjaan ya, boleh silahkan tolong diisi. Nah, ada yang sudah bekerja juga, ada yang sekolah sambil bekerja ya. Tapi masih paling banyak ini kelihatannya yang sekolah kuliah nih.
Wah, ada yang under juga ya. Oke. Siap. Masih yang paling banyak sudah 14. Mungkin kita tunggu sampai 16 biar yang tadi kan sebelumnya 16 yang ngisi, boleh? Silahkan. Belum ada lagi? Cukup? Nambah. Oke, satu lagi. Siap. Oke. Jadi kelihatannya tadi ya teman-teman yang hadir ini usianya paling banyak 19 sampai 24. Kemudian kalau kesibukan mungkin mayoritas di sini teman-teman sekolah, kuliah gitu ya. Kalau kita sambungin sama data umur tadi mungkin ya kebanyakan statusnya mahasiswa kali ya. Tapi ada yang sudah bekerja, ada yang sekolah sambil bekerja, kuliah sambil bekerja. Tadi juga ada yang di bawah 18 tahun juga ya. Jadi mungkin ada yang masih SMA juga gitu. Jadi makasih udah sharing. Jadi saya tahu nih kira-kira yang hadir apa namanya pengalamannya atau umurnya, usianya dan state of mind-nya seperti apa. Biar nanti waktu kita sesi diskusi juga feel free banget buat teman-teman menanyakan hal-hal yang seputar konteks situasi teman-teman ya. Siap. Oke. Makasih. Nah, satu lagi, Slido ini selain bisa buat polling seperti barusan, Slido pun bisa digunakan untuk menampung pertanyaan nih teman-teman. Jadi tentu ini dengan ada Google Meet kan sebenarnya bisa juga ya ngechat di Google Meet. Tapi kalau teman-teman punya pertanyaan, saya mau mengundang buat teman-teman bisa bertanyanya di sini langsung di Slido-nya. Karena kalau teman-teman bertanya di sini, misalnya gitu ya, pertanyaannya, saya bisa nggak jadi presiden gitu. Nah, saya nanya di sini gitu. Saya tulis nama yang nanyanya, boleh ya, ditulis namanya siapa. Setelah ditanya di sini, maka di halaman ini akan muncul pertanyaannya ya. Nah, nanti pertanyaannya akan muncul dan jadi ini nanti buat penampung waktu nanti sesi Q&A bisa, tentu sebenarnya di sesi ini nanti dipandu dengan Kak Indah, bisa aja langsung nanya ya Kak Indah ya, nggak usah nulis juga boleh, raise hand, Betul, mau ngomong juga Mas. boleh banget. Tapi kalau fungsinya ini sebenarnya gini, kenapa perlu nulis di chat atau di Slido? Khawatirnya waktu nanti saya lagi ngasih materi, lagi cerita, sebenarnya muncul pertanyaan nih di kepala, tapi ngerasa kagok mau interupsi atau raise hand gitu ya, takutnya ngeganggu flow obrolan. Nah, daripada lupa pertanyaannya, karena kalau nggak ditanyain, nanti aja deh nanyanya pas di ujung. Nanti pas sudah sesi tanya jawab, saya tadi mau nanya apa ya, lupa. Nah, kan gitu ya. Bisa seperti itu. Supaya nggak lupa, catat aja di sini. Ini jadi kayak catatan. Jadi teman-teman bisa nyatet di sini, dan begitu nyatet pun bisa dilihat di sini ada tuh, ada yang udah nge-like ya, ada button like gitu. Nah, ini saya mau coba testing deh. Dari yang peserta nih, boleh nggak dibantu? Ada yang coba tambahin deh satu pertanyaan. Boleh, biar kita ada minimal 2 pertanyaan. Sok, silahkan. Nah, dari Vio ya, makasih. Pengen bisa keluar negeri seperti saya, gimana tips and triknya? Nah, ini kan muncul pertanyaan baru ya. Nah, di sini, di slide teman-teman, kelihatan juga ada pertanyaan dari siapa, dan tombol like ini fungsinya adalah, kalau ini pertanyaannya ternyata bukan pertanyaan saya, tapi saya juga pengen tahu nih jawaban dari pertanyaan ini. Saya penasaran sama pertanyaan yang ini juga. Nah, teman-teman boleh nge-vote gitu. Nah, begitu di vote, nah ini kelihatan urutannya juga bergeser. Jadi di urutan atas bawahnya juga jadi ini ya, jadi beda gitu. Dan dengan begini nanti sesi tanya jawabnya saya bisa fokus sama hot question yang memang pada pengen ditanyain sama teman-teman duluan gitu. Jadi nanti kalau ada yang sesuai pertanyaannya sesuai dengan yang saya juga penasaran sama yang ini, boleh gitu ya di vote gitu. Gitu kurang lebih ya. Jadi ini bisa saya tampung tadi pertanyaan-pertanyaan baik dari Vio, dari Ahmad, silahkan ditaruh dulu nanti kita diskusiin. Nah ini saya yang dari saya hilangkan dulu. Yang lain silahkan kalau ada pertanyaan sambil jalan, pokoknya begitu ada pertanyaan langsung tulis aja biar nanti sesi tanya jawabnya juga bisa lebih efektif. Jadi insights yang didapat bisa lebih banyak. Oke, siap.
Saya lanjutkan ke materi slide-nya. Nah, si Slido-nya silakan tetap dibuka aja ya. Oke, teman-teman. Sip. Saya mungkin tadi udah diceritain CV-nya cukup detail ya. Makasih banget Kak Indah. Dan mungkin saya perlu cerita sedikit tentang asbabun nuzulnya gitu kali ya. Jadi saya itu kuliahnya di Teknik Elektro di ITB. Kuliah di ITB, SMA-nya di Bandung, tapi SMP-nya di BSD di Tangerang gitu ya, SD-nya di Jakarta, tapi memang keluarga dari Bandung, jadi merasa punya ikatan emosional dengan Bandung lah, tiap lebaran mau pulang ke Bandung gitu. Nah, di Bandung waktu saya kuliah di ITB, saya kebetulan senangnya main. Maksudnya senangnya main tuh gimana? Senang aktif di kegiatan mahasiswa gitu ya, di unit musik, saya di himpunan organisasi jurusan gitu, sebagai waktu itu jadi ketua himpunan juga gitu. Ini foto nih waktu saya kuliah masih gondrong gitu ya. Sebenarnya tahun lalu juga saya masih gondrong, rambutnya masih sepunggung, cuman karena udah umur 40 rambutnya sudah mulai rontok, jadi ya sudahlah, harus menerima takdir gitu ya, kodok dan kodar, jadi diterima aja. Jadi potong rambut. Nah, cuman dulu saya aktivis lah gitu ya di kemahasiswaan, di jurusan, sempat juga habis dari jadi ketua himpunan, ikut di kemahasiswaan terpusat BEM-nya gitu ya, aktif di BEM-nya juga. Dan saya sebenarnya selain senang aktivitas ekstrakurikuler, saya juga sebenarnya senang belajar sebenarnya. Cuman ternyata kalau orang zaman sekarang mungkin bilangnya istilahnya generalis ya. Saya malah suka justru belajar tuh nggak cuma di jurusan sendiri, malah kadang-kadang saya kurang rajin di jurusan sendiri. Saya malah ngambil kuliah selam di jurusan oceanografi gitu ya. Saya ambil kuliah filsafat ilmu di mata kuliah umum gitu. Jadi malah senang ngoprek hal-hal lain yang menyebabkan saya reateing ulin gitunya, terlalu banyak main. Jadinya lulusnya IPK-nya tidak cukup untuk apply kerja ke kampus-kampus perusahaan-perusahaan yang syaratnya IPK-nya 3,0. Saya malah IPK-nya lulusnya 2,65. Jadi bukan untuk ditiru ya, maksudnya ya nggak apa-apa sih kalau 2,65 juga nggak apa-apa. Cuman dalam rangka motivasi ya jangan targetnya 2,65 gitu, tapi justru targetnya 4,3 kalau bisa gitu lulusnya. Ya, tapi hikmahnya adalah dari di sini saya itu kemudian jadi bisa exercise kemampuan organisasi, kemampuan untuk project management gitu ya, kemampuan untuk komunikasi dengan orang lain, karena salah satu yang saya sekarang manfaatkan adalah di dalam bidang industri saya sebagai konsultan di Labtech Indi, bidang produk digital, ternyata penting banget untuk bisa berempati, memahami konteks dari pihak lain, orang lain yang latar belakangnya berbeda. Karena seringkali kalau dalam proses inovasi gitu ya, salah satu penghambat inovasi itu adalah ketika inovasi itu berjalan secara silo, alias jurusan elektro cuma mau main sama jurusan elektro doang gitu, nggak mau kolaborasi sama jurusan desain gitu ya. Jurusan biologi, saya mah cuma biologi aja, saya nggak bisa ngobrol sama orang bisnis. Nah, itu tuh penghambat inovasi kalau ternyata tidak ngobrol. Dan ternyata kebanyakan penghambatnya itu cuma sekedar bukan karena nggak bisa ngobrol, karena nggak punya motivasi atau niat ngobrol aja. Jadi pengalaman saya yang kemana-mana di kampus justru malah sebagai generalis gitu kali ya, justru malah jadi bekal buat saya di bidang saya sekarang untuk bisa menjahit antara programmer, desainer, orang bisnis gitu ya, eksekutif, perusahaan, dan seterusnya. Nah, ini pengalaman saya di mungkin tahun 2003 sampai 2009 itulah ya. Saya menghabiskan waktu 5 tahun, dan buat teman-teman nih yang masih di kampus, pokoknya intinya mah dinikmati sebanyak mungkin waktunya untuk explore, untuk nyobain, karena beneran deh, saya ketemu lagi sama teman-teman saya yang udah lulus gitu ya. People don't change. Maksudnya ketika teman-teman sudah menemukan dirinya di
menjelang kuliah. Jadi proses kuliah itu proses pencarian jati diri juga sebenarnya. Nanti saya ketemu sama teman-teman saya, alumni saya 20 tahun lalu, yang dulu 20 tahun lalu bareng gitu ya. Saya menemukan, wah ini karakternya nggak berubah. Jabatan berubah, bentuk muka juga berubah. Ada yang membesar gitu ya, ada yang makin kurus, beda-beda. Tapi ternyata karakter tuh nggak berubah. Dan itu saya rasa buat mereka yang berproses, ketika sudah ketemu identitasnya, mereka bakal keep itu gitu. Kalaupun berubah, mungkin berkembang, berevolusi gitu, tapi core-nya udah ketemu. Nah, saran saya adalah temukan itu segera. Nah, makanya webinar hari ini salah satunya kita akan coba discuss tentang itu ya. Temukan itu segera supaya teman-teman nggak luntang-lantung gitu ya, tanda kutip, saya tuh orangnya apa sih sebenarnya selama 10 tahun ke depan tuh biar udah cepat clear. Karena begitu udah tahu mau kemana, kita bisa lebih cepat mengupayakan diri kita menjadi orang yang kita cita-citakan itu. Jadi effort kita tuh sinergi lah gitu dengan cita-cita kita. Oke, nah tadi dengan saya lulus tidak punya IPK yang cukup buat apply ke tempat kerja, saya jadinya nggak punya pilihan tuh, nggak banyak pilihan lah ya untuk kerja itu. Nah kebetulan ini suratan takdir. Saya waktu itu dapat kesempatan untuk ngambil kursus jadi pilot ROV. Jadi pilot ROV itu adalah ROV itu remotely operated vehicle. Dia adalah kayak drone bawah air gitu ya. Nah, drone bawah air ini saya dulu inspirasinya sih pengen bisa wah nanti kerja di National Geographic, Discovery Channel kan gitu ya, bisa ngeliput kehidupan bawah air, SpongeBob dan teman-temannya gitu. Tapi ternyata proyeknya memang banyaknya di oil and gas. Nah, saya masuk ke sini pun itu memang jalan takdir. Jadi kebetulan ayah saya itu kerjanya memang di industri oil and gas. Dia bukan pilot ROV, tapi dia bekerja freelance juga sebenarnya sebagai surveyor gitu ya. Dia kebetulan punya akses, punya informasi bahwa ada nih sekolah kalau mau ngambil kursus ROV, jadi pilot ROV. Wah, saya kebetulan memang minatnya adalah minatnya robotik ya gitu. Walaupun saya kuliahnya di elektronya banyak keluar kelasnya, tapi secara minat tuh saya beneran tertarik gitu. Saya cuma kurang rajin aja sebenarnya. Tapi beneran tertarik dengan robotik. Nah, saya tertarik robotik, saya tertarik laut gitu. Selain dulu karena baca komik One Piece ya gitu ya, tapi juga memang senang gitu di dunia laut tuh senang banget gitu. Nah, kebetulan waktu itu timingnya menjelang lulus, saya masih aktif di kemahasiswaan gitu ya, belum mulai tugas akhir gitu. Ayah saya meninggal. Jadi menjelang lulus itu saya juga jadi punya dorongan gitu ya untuk nyelesain sekolah cepat, terus juga jadi krisis identitas juga, jadi pertanyaan, saya jadi bertanya juga, aduh kumaha iya, saya teh anak pertama gitu ya, ibu saya nggak kerja, adik saya masih sekolah waktu itu, sekolahnya waktu itu malah di Unpad kedokteran yang pasti butuh biaya besar gitu, saya juga bingung, wah gimana ini. Jadi maksudnya di fase-fase itu saya ngalamin lumayan pressure untuk mikir, saya aja ini belum jelas cari uangnya gimana, belum lagi ditinggal ayah gitu, terus ini ibu saya gimana, adik saya gimana. Kebetulan ada saudara yang saya pokoknya ngebut aja waktu itu, fokusnya lulus dulu supaya bisa mikirin berikutnya apa. Setelah lulus, saya kebetulan ada saudara yang tahu bahwa saya sama ayah saya sempat ngobrol tentang rencana ROV ini. Terus yang bersangkutan karena punya perhatian dan mungkin pernah punya kerjasama dengan ayah saya juga gitu ya, sepupu saya sebenarnya gitu. Jadi patungan sama teman-temannya yang pernah kerja bareng ayah saya untuk membiayai saya sekolah kursus ROV ini. Waktu itu saya ngambil kursus ROV-nya di Filipina, memang tempatnya di sana ya, di Filipina gitu, 3 minggu ngambil kursus singkat. Pulang-pulang saya punya sertifikatnya tapi nggak langsung dapat kerja juga. Itu saya kayaknya 2010 awal saya baru dapat kerja tuh Desember. Jadi 10 bulan kali dari mulai dapat sertifikat sampai dapat kerja tuh butuh waktu lumayan lama. Tapi dalam proses nyari kerja nunggu ROV ini ya saya ngambil proyek-proyekan lain di Bandung. Saya lulus kuliah walaupun saya aktif gitu ya di kampus, tapi begitu lulus pun ternyata saya juga ketemu komunitas-komunitas lain. Di Bandung ada komunitas BCCF,
komunitas-komunitas sahabat kota gitu ya. Saya pokoknya bergabung jadi anggotanya, ikut berkegiatan dan belajar banyak juga di komunitas itu. Seperti Veritas gitu ya sekarang gitu. Nah ini kesempatan yang bagus nih buat teman-teman meluangkan atau menggunakan waktu luangnya untuk berkegiatan di komunitas karena pasti dapat sesuatu dari situ. Anyway, setelah saya lulus ngambil kursus di sini dan kemudian saya kan kalau kerja di oil and gas ini kebetulan dia itu yang punya sertifikatnya belum banyak di Indonesia waktu itu. Jadi ini tahun 2010. Saya begitu lulus dapat pekerjaan ROV gitu ya. Kerjanya sebagai freelance dibayarnya kan harian tuh ya. Waktu itu dibayarnya ya dolar lah gitu ya. Bayar harian, tapi ya kerjanya paling 2 minggu di laut gitu atau di kilang minyak gitu. Terus kadang-kadang nunggu proyek berikutnya sebulan gitu. Nah itu beda-beda, freelance lah gitu. Yang jatuhnya mungkin saya dalam setahun itu kerja di lautnya 3 bulan kali ya, 3 bulan, 4 bulan. Ya alhamdulillahnya kalau di industri ini cukup lah gitu untuk kerja 3 bulan itu untuk hidup setahun ya insya Allah cukup alhamdulillahnya. Tapi memang buat saya yang kondisinya juga buat sayanya sendiri perlu biaya buat keluarga, buat orang tua, buat ibu gitu ya, buat adik, itu masih struggling juga lah gitu. Tapi di sela-sela saya libur itu, nggak ke laut itu, kan waktunya cukup panjang. Ya saya punya tabungan personal lah gitu ya yang bisa saya pakai. Akhirnya saya pakai untuk ngembangin komunitas sendiri. Saya bikin komunitas namanya Riset Indie. Jadi riset indie ini intinya adalah kelompok riset tapi indie. Kalau film ada film indie, musik ada musik indie, riset kenapa nggak ada yang indie, saya bilang begitu kan. Jadi saya sama teman-teman ngajak teman-teman bikin grup namanya Riset Indie untuk mengeksplor ide-ide yang saya punya, yang menurut saya seru dan keren dan menarik untuk di ini aja, di penasaran aja gitu, dicobain gitu. Dan waktu itu ada beberapa proyek yang kita kerjain. Salah satunya namanya Angkot Day. Ini proyek ketiga sebenarnya. Tapi Angkot Day ini adalah proyek merespon masalah transportasi di Kota Bandung gitu ya. Waktu itu tahun 2013, 2010-an lah. Sebelum zaman Gojek gitu. Dan kita di Bandung itu pokoknya transportasi itu nggak ada transportasi umum selain angkot gitu, dan angkot ini di kita waktu itu sempat nyebelin karena bikin terminal bayangan lah, bikin macet lah dan segala macam lah gitu ya. Dan ini bikin macet memang. Cuman waktu itu juga timingnya itu bertepatan dengan kayaknya pas beli motor tuh cicilannya murah. Jadi orang-orang tuh pada beli motor, bahkan ada yang fenomena mau mudik aja pokoknya DP motor dulu aja lah biar bawa pulang motor baru. Tapi pas udah beres mudik dibalikin lagi sama leasing diambil gitu ya. Nah, karena masalah transportasi angkot itu chaos waktu itu, kita mau riset gimana caranya menyelesaikan masalah transportasi publik. Padahal saya bukan jurusan seni rupa, bukan jurusan transportasi atau sipil gitu ya, planologi. Kita cuman modal penasaran aja. Kita nanya-nanya, wawancara guru besar plano, wawancara koperasi angkotnya, wawancara supirnya, wawancara dishub gitu ya. Sendiri aja, inisiatif aja komunitas. Nah yang kita temukan ternyata yang tadinya kita mau coba menyelesaikan masalah, ternyata begitu banyak wawancara teh, masalahnya teh membesar gitu ya. Ternyata makin ribet. Wah ini kompleks banget karena ini urusannya urusan ekonomi, urusan preman, urusan administrasi, urusan politik, jadi ribet banget. Akhirnya timingnya pas kebetulan waktu itu habis chatting sama zaman Yahoo Messenger waktu itu. Sama ini PD Baik ya, Ayah PD yang ngarang Dilan tuh. Ayah PD cerita, oh ya saya punya ide katanya hari angkot pokoknya angkot itu, nih saya cerita gitu. Pak PD saya lagi punya project nih tentang transportasi umum, tentang angkot. Ya, ada yang masukan nggak? Oh dia cerita, saya punya hari angkot pokoknya hari itu dibikin keren. Wah gitu. Pak Pidi, saya izin dong mau diiniin boleh nggak saya jadiin project beneran nih. Oh iya silakan gitu. Ya udah akhirnya kita bikin karena kita tahu angkot itu kompleks masalahnya sebagai komunitas yang nggak punya daya upaya lah tanda kutip gitu ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain nih. Jadi apa dong yang bisa kita lakukan? Akhirnya kami memutuskan yang bisa kita lakukan adalah kita bikin image angkot tertib dulu deh karena
orang tuh sebenarnya udah pada kuku lutus mulu tentang angkot nih, udah image-nya negatif banget. Bahkan ada grup band mesin tempur gitu ya di Bandung yang hard grindcore gitu yang judul lagunya "Sopir Angkot Goblok" gitu ya. Meren karena udah frustrasi lah gitu sama angkot. Tapi kan omongan teh doa ya. Jadi kalau kita bilang supir angkot goblok ya nanti jadi goblok beneran gitu. Kalau pinter mah mungkin udah jadi direktur kali ya di BUMN gitu. Nah, dari situ akhirnya proyeknya adalah kita bikin eksperimen sosial. Apa tuh eksperimen sosialnya? Kita riset gitu. Kita yaudah kita hipotesis, kita eksperimen, coba kita bikin angkot itu tertib 1 hari. Kalau bikin jadi tertib, pada suka nggak sih? Pada resep nggak sih gitu ya? Pada mau pakai angkot lagi nggak sih? Karena salah satu yang membuat orang tidak mau naik angkot waktu itu adalah karena angkotnya nyebelin, ngetem, ugal-ugalan gitu ya, nggak aman segala macam. Coba kalau kita bikin image keren, orang jadi tertarik nggak? Akhirnya yang kita lakukan adalah kita nyarter, ngebajak trayek angkot Kelapa Dago gitu ya. 200 angkot tuh kita charter gitu. Kita udunan, kita crowdfunding. Jadi ada dana dari pemerintahan, ada dana dari udunan komunitas ada juga gitu. Akhirnya kita charter 200-an angkot. Waktu itu biayanya berapa ya? Nyarternya aja kayaknya hampir 90 juta tuh waktu itu. Belum lagi sama bikin kaos apa segala macam. Akhirnya kita udunan, terus kita bikin angkot itu seharian tertib. Dan alhamdulillahnya hari itu di Jalan Kelapa Dago tanggal 20 September 2013, angkot tuh nggak ngetem dan jadi lancar daerah itu. Walaupun agak bias ya karena kan kita bilangnya riset, tapi akhirnya saking karena udah dipublikasiin juga gitu ke media, Pak Ridwan Kamil waktu jadi wali kota langsung nyupir angkot gitu. Terus kita berdayakan volunteer gitu ya, relawan dari komunitas untuk jadi connect. Tapi bukan buat minta uang, tapi untuk mengkampanyekan penggunaan transportasi publik untuk juga survei gitu ya. Kita kolek survei gitu. Dan ternyata temuannya menarik. Memang orang-orang itu sebenarnya pengen naik angkutan umum, tapi memang fasilitas, ya standar lah ya kemudian hari mah. Fasilitas, kenyamanan itu tuh sangat pengaruh. Bahkan di sini gitu yang seru adalah supir angkotnya senang. Aduh senang nih. Kalau bisa tuh tiap bulan lagi ya kayak gini. Wah Bapak mau tiap bulan saya ngurus dari gitu ya. Tapi yang menarik adalah di situ saya jadi terbuka mata. Oh ternyata orang-orang pandangan tentang angkot, harapan tentang angkot tuh banyak dan positif gitu. Cuman memang untuk menyelesaikannya nggak bisa sekali insiden aja, harus lebih panjang. Ini ada video juga nih pas orang mau bayar, lupa gening gitu. Jadi si supir angkotnya banyak yang gini lucu deh. Pas mereka kan mau dibayar digratisin gitu ya. Ternyata pas digratisin si penumpangnya bilang nuhun gitu. Yang ternyata selama ini si supir angkotnya jarang dikasih nuhun karena biasanya meren 2.000, 3.000, wah malah berdebat gitu ya. Tapi mereka malah senang. Jadi saya ketemu aspek serunya gitu, aspek apa ya kepuasan batinnya dan itu jadi pembelajaran saya juga. Dan ini juga Angkot D ini juga proyek yang kemudian hari membuat saya diundang untuk jadi residensi di Belanda tadi ya, waktu di CV dibacain kan. Saya dapat rekomendasi dari Kang Gustaf Kamenrum, komunitas di Bandung juga, yayasan juga. Saya direkomendasi, ternyata setelah ngobrol cocok, wah saya diundang jadi residensi, artis in residensi alias saya 6 minggu tuh di Eindhoven di Belanda untuk bikin proyek di sana gitu, belajar dan eksplor di sana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ini animatronik. Animatronik ini intinya workshop sebuah robot lah ya, mechatronic effect gitu yang kemudian ini mana robotnya. Jadi ini adalah robot yang di luarnya di cover pakai make up effect kayak film Hellboy, Jurassic Park gitu. Kenapa dibikin ini? Karena dulu kami ini tahun 2000 berapa nih 11 kayaknya kami senewan dan sebel sama sinetron Angling Dharma apa ya di Indosiar gitu yang kenapa sih naganya jelek banget gitu animasinya gitu. Wah padahal industri di Hollywood itu bikin kartun karakter yang aneh-aneh tuh pakai teknologi gitu ya, pakai ya tadi make up effect, pakai di akhir tuh kita manggung nih. Jadi robotnya joget-joget di panggung bareng botol smoker band gitu. Jadi kita pengen bikin sebagai protes aja sebenarnya. Nah, proyek ini dibikin, ternyata ini dampaknya adalah setelah proyek ini bikin, ada yang ngajak saya kolaborasi bikin proyek lain untuk komersil perusahaan Astra waktu itu ya bikin instalasi interaktif.
Akhirnya itu membuat saya bikin perusahaan namanya Labtech Indie. Jadi Labtech Indie perusahaan komersil saya pun merupakan spin-off dari proyek-proyek seru-seruan, proyek eksperimen. Waktu riset ini tuh nggak jelas uangnya, kita udunan aja, lagi ada ya udah udunan, kalau nggak ada ya nggak bisa gimana-gimana gitu. Nah cuman alhamdulillahnya jalan takdirnya itu memungkinkan saya bikin perusahaan namanya Labtech Indie tahun 2013. Labtech Indie ini sebenarnya intinya startup konsultan digital gitu ya, yang kita juga banyak journey-nya. Ini ceritanya bisa panjang sendiri kalau tentang Labtech ini. Saya mulainya juga nggak ngerti bisnis sama sekali, tapi sambil jalan, saya kerjain project, saya belajar finance, saya belajar ngerunning perusahaan dengan benar seperti apa, tapi itu udah jalan mungkin berapa, 10-12 tahun gitu ya. Tapi singkatnya, Labtech ini sekarang adalah core activity saya sehari-hari, dan kalau menemukan identitas, saya sekarang mendefinisikan diri saya sebagai konsultan pengembangan produk digital yang punya pengalaman mengembangkan sistem, membantu bisnis-bisnis untuk mengembangkan sistem digitalnya mulai dari proses desain sampai deployment, sampai dipasang dan diperbaiki di continuous gitu. Nah ini mungkin sejarah yang tidak terlalu singkat tentang saya, tapi tadi saya memang sengaja pengen ceritain detailnya untuk ngasih tahu bahwa saya jadi di titik sekarang ini yang bisa diundang atau ketemu sama direktur BUMN gitu ya, presentasi, pandangan saya didengar gitu. Itu tidak tiba-tiba terwujud gitu. Itu memang proses dari saya ngelewatin perjalanan karir saya, berarti udah berapa? Udah 15 tahun gitu ya, lebih ya 15 tahun. Dan di situ juga sebenarnya bukan suksesnya aja, justru yang menurut saya mahal itu adalah gagalnya, karena saya banyak banget gagalnya. Dan kegagalan itu yang sebenarnya justru secara waktu ngalamin gagalnya mah sedih iya gitu ya, stres iya gitu, pusing iya. Tapi kalau saya refleksi ke belakang, justru yang bikin saya jadi sekarang karena saya udah ngelewatin banyak gagal. Dengan banyak gagal, saya jadi banyak belajar. Karena kalau pas bagian sukses mah biasanya kalau kita sukses lebih banyak party-partinya kan gitu ya, jadi malah potensi jumawa alias ujub gitu. Tapi kalau kita gagal, kita tadi dikasih kesempatan ku Gusti gitu ya sama yang Maha Kuasa, nih coba kamu refleksiin, kenapa? Oh ternyata saya malah banyak belajarnya dari gagal. Nah makanya nyambung sama yang saya pengen ajak diskusi ke teman-teman gitu ya, seputar gimana sih menemukan identitas teman-teman gitu. Karena saya yakin semua yang ada di ruangan ini, di webinar ini, pasti punya potensi yang kita belum tahu arahnya kemana kan gitu ya. Jalan takdir kan gitu katanya. Takdir tuh udah ditentuin, rezeki semuanya ya, apa jodoh gitu kan, umur gitu ya. Termasuk di Lauful Mahfuz itu udah ada tuh si Saska nanti jadi apa. Tapi kan kita sebagai manusia nggak tahu. Maka kita perlu bisa arah, perlu punya bantuan, arah, direction supaya kita bisa mendefinisikan oke, ternyata saya sekarang, untuk saya mau jadi cita-cita ke sana, saya sekarang harus melakukan apa. Dan memang kemarin waktu sedikit quick survey gitu ya sama teman-teman Veritas, nanya-nanya nih, teman-teman Gen Z tuh, apa yang lagi jadi concern? Oh ternyata katanya tentang identitas gitu. Identitas tuh gimana maksudnya? Mungkin ya sekarang kan dengan era saya aja ya, saya kan 2003 nih kuliah, sama teman-teman kuliah sekarang 2000 berapa berarti? 20-an barangkali ya, 2020, 2022. Zamannya udah beda banget gitu. Zaman sekarang tantangannya menurut saya jauh lebih pusing karena kalau dulu akses informasi itu terbatas dibandingin sekarang. Walaupun sudah ada internet ya, zaman saya aja udah jauh lebih canggih daripada zaman orang tua saya. Tapi zaman teman-teman sekarang lebih chaos lagi karena tadi tuh nonton TikTok aja tuh bisa berapa informasi berapa orang gitu ya, bisa berjam-jam gitu. Karena sekarang noise-nya itu banyak banget. Sehingga malah problem pencarian identitas ini buat saya yang zaman dulu aja mengalami juga, tapi mungkin bisa memilih untuk fokus mencoba 1, 2, 3 akhirnya ketemu identitasnya. Buat teman-teman resikonya adalah saking banyaknya influencer, saking banyaknya YouTuber, saking banyaknya contoh-contoh yang Anda konsumsi di sosial media, jangan sampai teman-teman jadi kayak begini, gitu ya. Jadi, saya mau jadi apa ya? Bagian matanya kumaha, bibirnya gimana, mukanya gimana gitu, malah jadi membingungkan gitu. Nah, gimana caranya supaya tidak ceplak-ceplok begini?
Caranya adalah satu, teman-teman perlu paham dulu bahwa yang namanya identitas diri itu adalah kombinasi dari beberapa variabel. Nah, ini yang anak matematika mungkin tertarik nih kalau ada rumus-rumusannya. Jadi, identitas diri kita itu kombinasi dari beberapa variabel, 5 variabel. Yang pertama adalah value atau nilai. Nilai apa yang teman-teman percaya. Karena gini, nilai itu adalah sesuatu yang Anda percaya, belief system. Anda percaya ada Tuhan dengan Anda percaya tidak ada Tuhan, ateis nih, seorang ateis misalnya. Itu akan beda. Bagi orang yang percaya bahwa di akhirat nanti kalau kita meninggal akan ada akhirat dan kita akan amalnya ditimbang, pasti dalam hidup sehari-hari kita pilihan-pilihan kita akan mempertimbangkan dosa dan pahala kan gitu ya. Wah, saya kalau melakukan ini dosa nih. Saya kalau minum mabuk-mabukan nanti dosa nih gitu. Nah, itu akan beda barangkali dengan orang yang misalnya ateis gitu ya, yang tidak percaya akhirat gitu. Yang ya udah karena udah kali YOLO, you only live once gitu ya. Udah dinikmati aja, nggak usah pusing akhirat. Nanti ketemu ngerampok misalnya atau judi online gitu ya, atau misalnya membunuh nggak apa-apa gitu. Nah, itu balik lagi karena di masalah value. Jadi nilai atau value ini sebenarnya adalah apa yang Anda percaya. Saya percaya tentang kejujuran, tentang kerja keras itu akan menghasilkan sukses gitu. Saya percaya, ada yang percaya kerja keras adalah kunci sukses, ada yang percaya kerja cerdas yang adalah kunci sukses. Ada yang percaya harus dua-duanya, kerja keras dan kerja cerdas. Nah, itu kan beda-beda tiap orang. Dan tiap orang ini pasti punya keunikan yang value yang dipercaya oleh dirinya sendiri. Yang kedua, variabelnya adalah minat atau interest. Anda tertariknya apa? Saya ternyata walaupun kuliah jurusan informatika, saya minatnya seni nih gitu ya. Saya minatnya menggambar gitu, atau saya malah minatnya sastra gitu. Atau saya memang niatnya informatika, jurusan coding, programming, robotik. Nah, itu masalah minat. Anda tertariknya apa? Minat itu adalah apa yang bikin Anda bisa begadang saking tertariknya sama hal tersebut. Itu minat gitu ya. Nah, yang ketiga adalah strength, kekuatan gitu. Misalnya, saya memang minatnya informatika dan saya punya kekuatan matematika saya bagus waktu SMA. Wah, saya kemampuan berpikir abstraknya bagus nih gitu. Atau Anda punya minat informatika, tapi kekuatan saya itu saya jago komunikasi, saya bisa mempengaruhi orang-orang. Nah, itu juga bisa dikombin gitu. Minat bisa jadi Anda jadi founder startup gitu ya, karena Anda bisa coding, tapi Anda punya kekuatan ngajak orang-orang bergabung misalnya gitu. Nah, itu strength, kekuatan diri ya, baik kekuatan fisik, karakter, kekuatan ide, pemikiran gitu ya, network, ini termasuk kekuatan. Nah, tapi di balik kekuatan biasanya ada constraint, batasan. Saya punya minat informatika, tapi batasannya, tapi saya lemot, ya itu kan bisa juga tuh lemot. Nggak apa-apa, nggak ada benar salah gitu ya. Minatnya informatika, coding, tapi saya batasannya nggak bisa bahasa Inggris gitu, kurang bagus gitu. Ya nggak apa-apa, itu perlu kita identifikasi supaya tahu. Dan terakhir, yang kelima adalah konteks. Konteks ini maksudnya adalah keunikan konteks yang ada di lingkungan teman-teman. Misalnya, saya percaya kerja itu harus kerja cerdas dan kerja keras, dan saya punya minat di bidang teknologi, saya punya kemampuan mempengaruhi orang, tapi saya punya jiwa pemalas juga gitu ya. Nah, konteks ini adalah, saya kebetulan hidupnya di Bandung yang ada komunitas startup gitu. Oh, ternyata saya bisa kontribusi tuh di komunitas itu. Atau teman-teman yang di Tasik gitu ya. Wah, di Tasik ini ternyata konteksnya ada komunitas dan ternyata ada potensi industri kuliner misalnya gitu. Nah, itu termasuk konteks yang bisa ditambahkan supaya kombinasi variabel ini akan bisa membantu kita memikirkan, kalau gitu saya jadi apa ya, jadi apa dan di mana ya, konteks lingkungan apa, saya punya strong point-nya apa, kekurangannya apa, interest saya apa yang saya percaya. Ini bisa diramu sehingga Anda bisa menemukan identitas Anda adalah siapa. Untuk bisa kayak saya tadi bilang, saya adalah konsultan pengembangan produk digital gitu. Itu prosesnya lama dan nggak langsung bisa jadi satu kalimat seperti itu. Karena proses pembentukan identitas itu memang bukan dari sekali dibikin terus ya udah ke depannya akan begitu.
tapi ini dibentuk melalui kebiasaan, proyek-proyek, kegiatan, dan komunitas. Jadi komunitas juga sangat berperan karena komunitas ini yang nanti ngasih feedback ke kita. Oh ternyata Saska kayak begini, Sas lu mah cuman banyak kincong, nggak beneran jago. Wah kan saya jadi tahu, oh ternyata saya kebanyakan ngomong ya secara kapabilitas saya kurang. Nah itu salah satunya feedback dari komunitas. Nah jadi identitas itu, bahkan Saska yang sekarang ini bisa jadi beberapa waktu ke depan juga akan berkembang lagi gitu, berubah lagi. Jadi ini adalah sesuatu yang teman-teman harus proses, dimulai dari sekarang, dan identitas itu tidak stagnan. Identitas teman-teman di usia 25 akan bisa jadi berbeda dengan identitas teman-teman di usia 32. Dan itu natural, akan berevolusi. Tapi perhatikan 5 komponen ini, karena ini juga bisa jadi berubah. Minat bisa berubah, kekuatan bisa berubah, constraint bisa berubah, konteks bisa berubah, kita pindah ke luar negeri jadi berubah, konteksnya kan, value juga berubah. Jadi ini biasanya selalu kombinasi dari 5 hal ini. Dan mungkin sedikit terakhir biar bisa nyambung ke sesi diskusinya. Nah, untuk bisa menyusun identitas, teman-teman harus memperhatikan jebakan Batman. Ini bukan berarti saya identitasnya mau jadi Batman ya. Ini cuman biar bisa ngomong aja jebakan Batman. Yang pertama adalah perfection trap. Bahwa kalau teman-teman mau jadi sesuatu itu, mengerjakan sesuatu harus sempurna. Salah, tetot gitu ya. Enggak, bukan begitu. Yang benar, selama Anda punya target, punya rencana mau melakukan sesuatu, yang penting rilis aja, yang penting lakukan saja. Ibaratnya kalau startup, daripada nunggu produknya sempurna, aplikasinya sempurna, udah luncurin aja, jelek juga nggak apa-apa. Karena dengan begitu teman-teman dapat banyak feedback dan cepat. Justru yang lama itu, yang kita akan stagnan itu kalau kita nggak dapat feedback dari luar. Kita harus cepat minta feedback ya. Ini perfection trap. Yang kedua, comparison trap. Kita jebakan membanding-bandingkan. Apalagi di era sosial media, kita lihat teman kita. Sosial media tuh gini, satu sisi menginspirasi, satu sisi juga menyulut dengki kan gitu ya. Jadi hasud gitu. Kita jadi, wah si eta mah gitu, si eta mah bisa soalnya anakna ieu gitu. Dan kita jadi membandingkan dia dengan diri kita, dan malah jadi fokus ke dianya bukan ke diri kitanya gitu. Makanya mendefinisikan sukses itu jangan pakai kompasnya orang lain. Suksesnya orang lain, teman saya bukan berarti sama dengan suksesnya saya. Saya bisa punya cara saya sendiri. Caranya apa? Ya tadi pakai si framework identitas ini. Nah, yang terakhir adalah fear management. Tentu eksperimen gitu ya, untuk bisa melakukan tadi semua harus bereksperimen. Tapi harus bisa mengukur juga eksperimen-eksperimen yang masih aman, resikonya masih bisa dikelola. Nah, karena kalau resikonya masih bisa dikelola, ketika gagal pun kita nggak, ibaratnya kita punya tabungan nih, kita cuma punya tabungan 10 juta. Project kita, wah 10 jutanya saya pakai buat ngebiayain project saya. Kayak mau gagal gimana kan gitu. Nah itu masalah pengelolaan feedback. Pengelolaan resiko. Dan begitu dapat feedback, itu jadi pembelajaran, jadi biaya belajar kita lah gitu ya. Nah, ini tadi teman-teman, sebenarnya saya ada worksheet yang nanti teman-teman bisa coba isi ya. Saya tadi share juga ke teman-teman Veritas, nanti bisa di-share di grup juga. Ini ada worksheet untuk cobain deh setelah sesi ini gitu ya, teman-teman bisa print atau pakai file digital, pakai tablet atau diketik aja boleh. Intinya coba petain at this moment saat ini value apa sih teman-teman tuh, value-nya percayanya apa, minatnya apa, kekuatannya teman-teman apa, keterbatasannya apa, dan konteks potensi di luar sana yang di luar diri kita gitu ya. Ini ada apa aja. Dari sini kalau udah dimunculin, dipetain, barangkali jadi ada bayangan tentang tadi tuh arah saya gitu ya. Saya mau mengasah potensi saya tadi supaya diwujudkan, ini arahnya kemana ya? Kemungkinannya bisa kemana ya? Nah itu bisa dieksplor dari si framework yang tadi. Nah jadi saran saya teman-teman tadi ya, ini kita akan masuk sesi tanya jawab. Poinnya adalah coba identifikasi identitas teman-teman melalui pengenalan diri, value-nya, minatnya, kekuatannya, constraint-nya dan konteksnya, dan jadikan ini exercise pertama, karena prosesnya ini nanti bakal terus-terusan gitu, akan terus dikembangin. Mumpung masih 19 tahun, 20 tahun, sampai 24 tahun, 18 tahun, di bawah 18 tahun, cobain dari sekarang, karena ini memang sesuatu yang
lifelong journey. Jadi silahkan dicobain. Oke, itu dulu sampai materinya. Jadi mungkin barangkali saya sambil langsung lihat slide-nya aja ya Kak Indah ya. Pertanyaan-pertanyaannya nih. Boleh Mas. Siap. Oke. Yang pertama, bagaimana cara mendeteksi apakah sebuah pilihan hidup itu benar-benar merupakan path kita gitu ya. Dan bagaimana mengenali tanda bahwa pilihan itu hanya terlihat menggoda. Oke, gini. Kita tuh nggak bisa memastikan yang di masa depan. Tapi kita bisa membayangkan, kita bisa menganalisis, tapi juga kalau terlalu banyak menganalisis dan kita nggak bergerak-bergerak, nanti kita kena yang namanya analysis paralysis. Ada nih istilahnya, coba cari deh. Analysis paralysis adalah overthinking intinya. Saking kita menganalisis kebanyakan, jadinya kita nggak ngambil keputusan. Padahal pembelajaran itu adalah dari mengambil keputusan, lalu salah, lalu gagal, ya udah kita jadi tahu, oh ternyata ini nggak cocok deh buat gua gitu. Jadi ada hal-hal yang kita mungkin sudah tahu pasti nggak bagus, jangan masuk jurang nanti paeh pan gitu. Itu mah ya udah pasti kita tahu itu nggak bagus gitu. Tapi ada hal-hal yang kalau kata Jeff Bezos gitu ya, si ininya Amazon gitu, most of decision itu two-way door. Ini bukan, ada quotes-nya. Nah, dia bilang gitu, kebanyakan dari keputusan-keputusan itu, kebanyakan adalah pintu dua arah. Alias kalau kita salah, kita tinggal balik lagi aja gitu. Hanya sedikit keputusan-keputusan kita yang memang benar-benar cuma satu arah. Kalau ini udah dipilih, nggak bisa lagi yang lain. Enggak kok, bisa kok gitu. Saya sekarang selama mau jadi programmer, nyobain 5 tahun, 10 tahun jadi programmer, ternyata nggak cocok gitu ya. Saya jadi peternak aja deh. Nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Jadi kita nggak bisa deteksi in advance, kita nggak bisa deteksi di depan. Yang bisa kita lakukan adalah kumpulin informasi yang cukup untuk mengambil keputusan dan eksekusi pilihan hidup itu. Kalau ternyata salah, ya udah kita ganti aja gitu. Gitu ya, mungkin jawabannya. Gimana caranya tetap konsisten ngembangin diri meski motivasi sering berubah? Kadang semangatnya cuma bertahan di minggu pertama. Ini kalau jujur ya, buat saya ini juga sesuatu yang tentu kapasitasnya berkembang, tapi ini juga sama. Ada momen-momen motivasi lagi nggak kuat di usia saya sekarang sekalipun gitu ya. Jadi lagi agak capek dulu. Kalau lagi capek mah tidur, istirahat gitu. Tapi kalau saya retrospektif ke belakang selama perjalanan saya, salah satu yang saya exercise lah ya, nggak cuma sekali dilakukan terus langsung bisa ngejaga konsistensi, adalah ingat mati teman-teman. Saya tuh ingat pertama kali saya mulai explore tuh, bukan pertama kali lah, yang signifikan saya mulai explore, menjelang lulus, bahkan ini sebelum ayah saya meninggal ya, saya tuh ngedesain saya mau mati umur berapa. Bukan mau mati umur berapa maksudnya ngerencanain umur ya, tapi lebih ke bukan mendahului takdir, tapi maksudnya gini, karena ayah saya tuh meninggal umur 54, kakek saya, bapak saya meninggal umur 52. Waktu itu saya kepikirannya, wah kalau gitu saya mungkin 5 berapa ya, 56, 58 gitu. Ya udah deh 56, 58, saya petain tuh, saya pengen meninggal kayak apa ya, nanti yang datang siapa, dikenal sebagai apa, terus mundur. Oh kalau umur 58 saya pengen dikenal sebagai orang yang kayak begitu, berarti umur 40 saya kuduna juga kumahanya. Gitu. Berarti kalau umur 40 mau kayak gitu, saya harus sekolah apa ya? Saya harus melakukan apa ya di umur 28, umur 30 gitu. Jadi kayak tarik mundur gitu. Nah dengan begitu, saya jadi punya ngebantu saya menjawab pertanyaan pertama juga ya. Jadi membayangkan pilihan-pilihan hidup yang menurut saya cocok. Nah masalah konsistensi, kalau kita ingat long term goal-nya, itu akan lebih mudah untuk ada bahan untuk kita motivasi. Tapi untuk terus-terusan termotivasi, itu kuncinya sebenarnya adalah mendapat yang namanya quick win. Karena kalau kita cuman jangka panjang aja gitu ya, tapi nggak dapat progres, nggak kelihatan ada progres perkembangan step by step-nya, itu juga jadi kayak aduh lila keneh, aduh jauh gitu ya. Tapi kalau kita dari rencana jangka panjang kita kerjain sedikit, ada sesuatu yang berhasil terus kita rayakan, kita celebrate. Nah itu tuh biasanya jadi ngejaga motivasi momentum gitu. Itu tips dari saya nih.
Berikutnya dari Kak Sin. Sinta atau yang mana nih? Kalau sudah pilih satu bidang untuk ditekuni, lalu menemukan hal lain yang jauh lebih disukai, gimana cara ngambil keputusan antara pindah jalur atau lanjut? Nah, ini termasuk yang tadi ya, prinsipnya dalam membuat keputusan, pastikan kita, kalau saya gini, rumusnya gini, dalam membuat keputusan, pastikan kita mengumpulkan informasi yang cukup dan dianalisis pakai otak. Tapi waktu ngejalaninnya harus pakai hati. Waktu bikin pertimbangan, saya lebih condong analisisnya logik gitu ya, logiknya gitu. Tapi kalau sudah diambil keputusannya, itu baru jalanin utamanya pakai hati. Nah, cara mengambil keputusan, kumpulin informasi yang cukup, bandingin, kalau perlu bikin tabelnya gitu ya, tabel pro kontranya, plusnya apa nih pilihan ini, apa aja kita list, minusnya apa, yang kanan apa aja plusnya, minusnya apa. Nah itu dikumpulin sekian banyak informasinya untuk nanti dibanding-bandingin. Nah dalam mengambil keputusan, secara logis cari yang memang paling menguntungkan, tapi juga ada istilahnya apa ya, dalam pengambilan keputusan itu namanya gut feeling, alias ya intuisi gitu ya. Nah itu juga penting. Jadi pastikan dalam mengambil keputusan Anda sudah menghabiskan waktu yang cukup untuk menganalisis logiknya gitu ya, fakta-faktanya, termasuk kata hati juga dipertimbangin. Tapi jangan ngambil keputusan penting hanya sekedar kayaknya gitu. Jangan begitu. Nah itu kalau keputusannya signifikan, ambil informasi yang banyak, analisis, tapi tetap bisa pakai intuisi juga. Tapi utamanya pokoknya kalau udah dipilih, itu jalaninnya harus pakai hati. Gitu. Bagaimana cara membuka pola pikir agar lebih luas, sehingga ide tidak berhenti di satu titik dan bisa melihat persoalan dari sudut pandang yang lebih luas? Kalau dari pengalaman saya, jawabannya adalah main. Anda harus banyak main ke komunitas gitu ya, main ke tempat lain, ke kota lain, nyobain hal baru gitu, ketemu orang, minta feedback, main. Karena dengan main, kita jadi mencoba mempelajari, oh kamu tuh kayak gitu. Teman-teman harus memelihara ini, curiosity, keingintahuan gitu ya. Jadi dengan itu dipelihara, punya perspektif main, curious gitu, pasti secara otomatis pola pikir itu terbuka lebih luas. Nah sehingga nanti referensi idenya juga jadi banyak gitu ya, nggak cuma satu doang gitu. Intinya main. Mana tadi main? Ini udah naik nih pertanyaan berikutnya. Oke, bagaimana cara mendapatkan project saat masih berstatus sebagai fresh graduate? Sama ini juga. Saya kebanyakan project itu tentu gini. Sekarang dengan zamannya informasi ada di internet, kita sangat bisa banget nyari kesempatan itu di internet, di sosial media pasti banyak saya yakin. Anda tinggal cari aja keyword yang tepat gitu ya. Tapi kalau di sosial media, mungkin selain kita tahu informasinya, kita harus bisa menjual diri, mengajukan diri. Kak, saya punya pengalaman begini gitu ya. Jadi silahkan cari kesempatannya, tawarkan diri untuk bisa dapat project. Jadi jangan nunggu gitu, apply aja. Walaupun dia nggak nawarin secara langsung gitu ya, tawarin aja diri nggak apa-apa gitu. Nah cuman biasanya berarti kan waktu Anda menawarkan diri, Anda akan dicek emang pengalamannya gimana. Lah saya belum punya pengalaman, gimana dong gitu. Ada dua opsinya. Satu, berkegiatan di komunitas. Bikin project-project di komunitas yang tanda kutip pro bono, nggak ada fee-nya. Tapi itu jadi portofolio. Era zaman sekarang itu, ibaratnya mau nyari yang pinter mada. Tinggal buka internet aja, ChatGPT bisa jadi lebih pinter kan dari karyawan daripada kita gitu ya. Jadi yang dicari itu bukan yang pinter, tapi yang memang punya pengalaman. Pernah ngerjain sesuatu. Jadi kumpulin portofolio sebanyak mungkin. Mulai dari fresh grade, bahkan dari zaman kuliah, bikin project yang banyak. Tunjukin, buktiin bahwa Anda pernah mengerjakan sesuatu gitu. Nah, di luar dari itu, poin kedua adalah networking. Karena ujung-ujungnya, walaupun sudah ada ChatGPT, teknologi segala macam, orang itu masih akan memprioritaskan orang yang dikenal dibandingin yang tidak kenal gitu. Jadi silahkan banyak main, banyak bergaul supaya ketemu peluang. Rezeki mah datangnya pasti dari silaturahmi gitu. Jadi itu ya banyak perluas networknya. Apa saja yang bisa kita siapkan untuk bisa melengkapi journey di dunia internasional, dan dari pengalaman
difficulty apa yang sempat muncul? Yang pertama menurut saya adalah bahasa. Bahasa dalam hal ini mungkin bahasa Inggris kali ya, jadi yang paling kritikal untuk dimulai. Nanti ya sambil jalan bisa bahasa yang lain, tapi bahasa Inggris istilahnya zaman sekarang ngoding aja kan udah bisa pakai ChatGPT tuh. Nah, biasanya ngodingnya juga yang lebih tepat itu kalau pakai bahasa Inggris. Jadi katanya bahasa pemrograman zaman sekarang itu adalah bahasa Inggris, karena tinggal prompt aja ChatGPT pakai bahasa Inggris, jadi tuh kode gitu ya. Nah, yang perlu disiapkan satu bahasa gitu, kedua komunikasi lah ya, maksudnya bahasa bukan berarti bahasa Inggris spesial banget, tapi kemampuan komunikasi intinya gitu. Kedua wawasan, teman-teman kalau mau ke dunia internasional harus diperhatikan, dunia internasional kan juga pasti ada orang Jermannya, orang Amerikanya, orang Thailandnya gitu ya. Nah, kita harus punya perspektif mereka. Orang Thailand tuh, orang Jerman penasaran sama Indonesia apanya sih gitu. Oh, mereka penasaran sama budayanya. Oh, penasaran sama value-nya. Berarti kita kalau nanti ngobrol, mungkin ya intinya kita kalau ngobrol, obrolin hal yang memang menarik bagi dia gitu. Jadi sama kayak kita mau ketemu orang lain di Indonesia juga kan, kalau mau mencoba menjalin relationship kan kita perlu membuat dia penasaran sama kita kan gitu ya. Ya kita nggak bisa, kita mah jagonya main Mobile Legend, pokoknya main game gitu. Dia penasaran sama skill kebudayaan. Ya nanti kalau ketemu nggak akan bisa ngobrol. Kita malah ngomongin game, dia penasaran sama budaya lokal kan jadi nggak nyambung gitu. Jadi teman-teman perlu tahu juga di luar sana tuh tertariknya apa, kita bisa komunikasikan. Nah kita kumpulin tuh wawasan-wawasan kita apa. Pengalaman saya yang sulit itu kalau ke dunia internasional sebenarnya lebih ke, saya sebenarnya ke dunia internasional alhamdulillahnya, maksudnya gini, saya terpapar dengan dunia internasional dari awal karena saya musik gitu ya, dengerin musik yang baru, malah saya cenderung jadi yang di antara teman-teman komunitas yang paling ngulik lah tentang apa yang baru di Silicon Valley, di skena musik luar sana gitu ya. Jadi saya memang ngulik gitu. Dan pengalaman-pengalaman saya tadi ke luar negeri pun sejauh ini alhamdulillahnya memang dikasih sama Yang Maha Kuasa. Bukan saya yang mau ngejar, tapi dapat kesempatan aja. Jadi saya memang motivasinya justru bukan pengen ke luar negeri, malah pengen kecanggihan-kecanggihan kekerenan di luar negeri, gimana sih caranya saya bisa duplikasi di Bandung gitu ya, di lingkungan saya di Tasik gitu. Kalau saya cita-citanya begitu. Yang sulit kalau menurut saya selama ini adalah justru mengajak ngetemuin interestnya luar negeri dengan interest komunitas saya. Gimana caranya potensi yang ada di luar negeri itu saya jahit sama bukan kepentingan sayanya doang, tapi sama lingkungan saya. Karena tadi kan saya pengennya yang di luar tuh nyambung ke sini gitu. Nah yang sulit itu nyari, karena kadang-kadang saya pengen ngajak teman-teman terpapar ke luar negeri, tapi ada teman-teman saya yang lingkungan saya yang juga mungkin malas belajar bahasa Inggris misalnya gitu ya. Nah itu kan juga jadi repot ya, mau ngajak tim saya ketemu tim luar negeri susah deh gitu. Kalau saya begitu, mungkin teman-teman beda. Motivasi apa? Motivasi membangun Labtech apa? Padahal sudah punya pengalaman di bidang ROV. Ya, saya tuh sebenarnya masih pengen bisa kerja di bidang ROV gitu ya. Saya beneran seneng laut, seneng jadi engineer-nya. Cuman memang waktu udah nikah, udah punya anak, keluar rumah sebulan, 3 minggu tuh, apalagi udah punya anak gitu, itu berat sih gitu. Jadi pelan-pelan saya waktu bikin Labtech ini tuh masih ROV juga. Jadi kadang-kadang pas ada kerjaan saya tinggalin Labtech ini sebulan gitu ya. Cuman ternyata chaos gitu. Jadi ternyata membangun bisnis tuh nggak bisa part time gitu, harus full time. Jadi kalau saya membangun Labtech Indie, memang ini juga aktualisasi diri tentang tadi tuh identitas yang kebangun dari minat gitu ya, kombinasi segala macam tadi gitu. Dan ternyata itu masih terakomodir di Labtech Indie gitu. Dan bahkan ada cita-cita baru lagi gitu yang ngembangin si Notes, platform Notes gitu ya, membangun komunitas Society of Middle Class Indonesian Tech Worker di Notes ini, di Labtech ini. Jadi saya malah jadi punya, dengan ngejalanin Labtech ini muncul cita-cita baru yang saya temuin baru mungkin di umur 30-an gitu ya. Dan itu jadi cita-cita yang sekarang saya pegang untuk mungkin cita-cita 10-15 tahun ke depan gitu. Pengen keluar negeri tadi yang dari Vio ya, gimana tips and triknya? Kalau saya tadi sempat mention di pertanyaan yang sebelumnya juga, intinya bahasa gitu ya.
bahasanya tergantung, mau ke luar negeri, ke Jepang mungkin bahasa Inggris malah nggak terlalu kepake, atau ke China gitu ya malah nggak terlalu kepake. Dan China itu sekarang canggih loh, jadi image-nya, kalau dulu image angkatan saya Cina kayak kurang oke, sekarang malah udah canggih banget. Satu, bahasa, dan belajar bahasa kan sekarang gampang ya, di YouTube aja banyak konten bahasa gratis gitu kan, Duolingo juga bisa gitu. Jadi silakan belajar. Sama kedua, cari riset tentang luar negerinya itu tadi. Apa yang menarik, topik apa yang saya bisa lakukan, apa yang dicari di sana dibutuhin gitu. Jadi kita bukan cuman, saya malah gini, kalau saya pribadi ke luar negeri itu pengennya bukan jalan-jalan gitu. Malah pengennya ke luar negeri mah ada project supaya seru gitu, ada sesuatu yang bisa didapat, ngerjain sesuatu, kolaborasi sama orang sana misalnya, atau bikin apalah gitu. Nah itu jadi lebih ngasih kita purpose gitu kali ya, bukan cuma sekedar ke luar negeri, luar negeri, Kongo juga luar negeri kan gitu, atau Timur juga luar negeri, tapi setelah ke sana mau ngapain, melakukan apa tuh dibentuk dulu di kepala supaya nanti menyiapkannya tuh lebih clear gitu. Dari Ahmad, gimana caranya jadi orang kaya sedangkan potensi diri masih ragu-ragu? Yang kedua dulu, potensi diri masih ragu-ragu, jawabannya melalui proses tadi ya, silahkan discover. Dan kedua, menurut saya gini, definisi kaya itu bukan rekeningnya isinya banyak uangnya, karena kalau kata siapa, Gus Bahaya, rezeki kan gini, rezeki itu sesuatu yang bukan uangnya, tapi yang kita makan, kita konsumsi, kita pakai itu kaya. Punya uang banyak itu sebenarnya ngasih keleluasaan, fleksibilitas buat kita, pas kita mau ini ada bisa, pas kita mau itu bisa. Jadi mungkin lebih enabler gitu ya. Uang itu enabler untuk bisa kita melakukan sesuatu yang kita mau. Tapi kaya itu menurut saya bukan jumlah air di dalam embernya, tapi ukuran selangnya. Kalau teman-teman punya uang 100 juta, tapi itu teh dari ngumpulin 10 tahun gitu ya. Di rekening 100 juta, tapi ngumpulin 10 tahun. Berarti setahun 10 juta gitu. Dibandingin Anda cuma punya rekening 5 juta gitu ya di rekening, tapi sebenarnya Anda kapasitasnya kalau nanti ngisi acara, jadi seniman atau jadi pekerja gitu, dibayarnya 100 juta per pekerjaan. Kebetulan aja sekarang rekeningnya cuma 5 juta, tapi sebenarnya tiap ada project saya dapatnya 100 juta. Nah, kaya itu yang kedua tadi tuh, ketika Anda orang menilai diri Anda sekian gitu. Jadi bukan soal ngumpulin uangnya, tapi soal skillnya. Nah, caranya supaya bisa jadi orang yang kayak begitu, balik lagi ke identitas, kombinasi dari mana bentar. Kombinasi dari nilai, minat, kekuatan, constraint, dan konteks. Tadi Anda dibayar mahal itu tuh mekanisme pasar, alias kenapa Aqua di bandara lebih mahal daripada di warung misalnya. Karena pas di bandara itu konteksnya spesifik, jauh dari warung, orang-orang yang bepergian mungkin karena haus, kalau mau nyari yang murah harus keluar, jadi dia mau deh bayar mahal di bandara, di airport gitu ya. Nah itu ada konteks spesifik. Sama harga Anda juga gitu ya. Kalau Anda punya sesuatu yang jarang, yang ternyata banyak peminatnya tapi supply-nya sedikit, itu bisa naik tuh harga Anda gitu. Dan itu yang menyebabkan Anda jadi bisa tanda kutip kaya ketika Anda menawarkan sesuatu yang banyak yang nyari, banyak yang perlu, tapi penyedianya sedikit, jadi nilai Anda naik. Nah, jadi jangan terjebak ke kaya itu sama dengan punya asetnya, tapi kaya yang ultimate adalah kita, potensi diri kita tuh nyampe ke titik paling maksimal gitu ya. Oke. Apakah lebih baik kuliah di ITB dengan fokus belajar sambil ikut organisasi yang mendukung masa depan atau ikut organisasi yang disukai? Saya rasa prinsipnya apa ya? Ini termasuk decision yang teman-teman harus ambil sendiri sih dengan pertimbangan tadi tuh, kombinasi gut feeling dengan informasi yang cukup. Tapi prinsipnya gini. Kuliah itu, kampus kuliah itu kesempatan yang sangat baik untuk Anda mengeksplor diri Anda. Kan punya 4 tahun lah ya, anggaplah kuliah gitu ya. Nggak apa-apa, cobain aja yang manapun. Saya rasa nggak bisa dibilang juga
ikut organisasi yang disukai itu pasti lebih bagus daripada organisasi yang mendukung masa depan. Cobain aja semuanya gitu. Cobain aja dulu yang pertama sebulan, yang kedua sebulan, cocok nggak? Kalau nggak cocok ya ganti misalnya gitu. Yang jelas nggak ada benar salah dalam hal identitas ini sebenarnya. Itu masalah jalan hidup teman-teman aja. Jadi jangan juga over analysis, jangan jadi analysis paralysis. Pokoknya ambil pilihan, follow with your heart, lakukan with your heart. Kalau salah juga tinggal balik lagi. Gimana cara belajar yang efektif supaya IPK bisa naik? Kadang yang santai malah hasilnya lebih tinggi. Waduh, pertanyaannya ke saya yang IPK-nya tidak naik-naik ya. Tapi sebenarnya cara belajar yang paling oke kalau menurut saya memang gini, ada yang namanya bakat, ada yang santai tapi hasilnya lebih tinggi. Asumsinya dia nggak nyontek ya, memang dia beneran bakat lah. Ada orang-orang memang kemampuan nangkepnya, kemampuan nalarnya tuh canggih. Itu biasanya faktor genetik, faktor karakter gitu. Buat yang seperti ini, mungkin mereka jadi bisa lebih nyantai. Tapi bagi kita yang misalnya susah belajarnya, itu kayak saya sama adik saya tuh cenderung yang santai tapi kadang-kadang hasilnya bagus, cenderung lebih bagus. Adik saya, walaupun dia sama-sama pintar, tapi pinternya dia tuh karena dia rajin. Justru karena dia nggak cepet nangkep, dia tuh jadi ngabisin waktunya lebih banyak untuk belajar. Dan itu yang malah membuat dia, tanda kutip, lebih sukses sekolahnya, IPK-nya lebih tinggi gitu ya dari saya, karena dia lebih rajin gitu. Jadi intinya sih, coba cari tahu, kenali potensi, mungkin kalau di peta yang tadi ini ya, kekuatan sama batasan. Dalam belajar tuh kekuatan saya apa, batasan saya apa gitu. Ya udah, kombinasiin aja. Kalau ternyata kita punya kemampuan daya cerap tinggi, mungkin supaya belajarnya efektif, kan kita bisa cepat nangkep nih. Belajarnya jangan sama teman-teman yang masih baru belajar, cari mentor misalnya gitu. Jadi biar lebih nge-expand lagi. Atau sebaliknya, kita yang aduh saya nggak terlalu cepat belajar nih, ya udah spend waktu lebih banyak gitu untuk ke perpus, untuk ngoprek gitu. Sebetulnya keluar negeri itu susah nggak sih Mas? Enggak, tinggal ngelewatin perbatasan aja udah keluar negeri kan, gampang ya. Tapi ya tadi ya, keluar negeri itu kalau buat saya yang perlu didefinisiin tuh purpose-nya gitu. Keluar negeri itu sama dengan apa? Karena kalau cuma sekedar badan kita masuk ke wilayah negara lain mah ya tinggal nyebrang aja. Tapi keluar negeri itu mau apa? Mau sekolah, mau bikin project, mau cari jodoh juga boleh-boleh aja gitu ya. Tentuin purpose-nya apa, dan dari situ riset tentang project itu, tentang rencana itu, ya udah dicari tahu, oh ini menarik nggak sih buat saya ternyata ini segitu pengennya nggak sih? Karena gini, kadang-kadang Anda ngedesain rencana gitu ya, belum tentu dijalanin, tapi begitu udah ngotret rencana itu, kan itu hidup di kepala kita tuh, kita nggak lupa, pernah ingat, pernah punya rencana itu. Kalau ternyata cita-cita itu beneran jodohnya teman-teman, takdirnya teman-teman, nanti ide itu muncul lagi tuh 5 tahun kemudian, 3 tahun lagi, dan jangan-jangan waktu di awal kita ngotret, kita belum kebayang caranya. Tapi begitu saya udah mulai kerja, saya punya uang, bisa nih gitu. Saya sekolah di luar negeri atau saya tinggal di luar negeri, kerja di luar negeri karena ada kesempatan dari kantor saya, dari sekolah saya. Itu bisa. Jadi dikotret dulu aja tujuannya mau ngapain. Nah, dari situ nanti dicari tahu how-nya belakangan. Bentuk visinya dulu. Gitu kali ya, kayak pertanyaan-pertanyaannya udah pada kejawab nih. Jadi mungkin saya mau balikin dulu ke Kak Indah, barangkali ada yang mau ditambahkan karena udah 10.39 juga nih, mohon maaf. Iya, oke. Makasih banyak Mas atas jawaban-jawaban pertanyaan tadi ya. Itu sangat semoga membantu teman-teman ya jawabannya gitu. Karena bagi saya pribadi, betul banget Mas, pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sampaikan itu cukup mewakili lah. Sama-sama saya juga pribadi punya pertanyaan seperti itu sejenis gitu. Terima kasih banyak Mas. Kalau seperti itu mungkin izinkan saya untuk memberikan kesimpulan. Jadi yang pertama bahwa masa depan itu bukan untuk diprediksi ya teman-teman, tapi untuk dibangun. Dibangun mungkin sejak dini ya kalau bisa gitu, agar nanti hasilnya juga kita bisa petik lebih cepat gitu. Lalu ada beberapa, mungkin tadi ada framework juga ya untuk menggali identitas kita itu seperti apa. Yang pertama ada melalui nilai atau value, lalu kita
tahu apa minat kita apa, lalu kekuatan kita apa, dan kita bisa maksimalkan di sana. Lalu ada batasan, ketika kita mempunyai batasan, maka kita harus identifikasi. Kalau belum tahu ya, tapi kalau udah tahu maka harus kita kembangkan gitu. Supaya kira-kira batasan ini, jadi kita aware gitu, sejauh mana sih kita mengenal diri kita. Lalu yang terakhir konteks ya teman-teman. Konteks ini berkaitan dengan environment atau lingkungan ya. Dimana tadi kalau misalkan teman-teman notice itu ada, kita tuh ikut seperti komunitas atau lain sebagainya yang memiliki visi dan misi yang sama. Lalu jangan lupa teman-teman untuk selalu berdamai dengan perbedaan, karena dari perbedaan itu biasanya memunculkan kolaborasi ya. Jadi jangan sampai teman-teman mengurung diri gitu ya, karena tidak yakin dengan potensi ya, kalian coba-coba aja untuk perbanyak main, tadi kata Mas Saska ya, berbanyak main, perbanyak pengalaman gitu ya, supaya kalian juga mudah mendapatkan networking atau relasi gitu ya teman-teman. Terus tadi sempat di-notice juga soal ingin keluar negeri ya teman-teman. Bahasa betul itu adalah jendelanya mungkin ya kalau di sini. Nah, mungkin bagi teman-teman bisa juga ya saya singgung sedikit. Ada di Tasik itu ada komunitas Cordis Lingua, itu terkait dengan komunitas bahasa Inggris gitu. Barangkali teman-teman masih bingung nih mau belajar di mana gitu ya. Nah, itu saya kasih info nih gitu. Di Tasik ada loh yang kayak gini gitu. Baik, mungkin kesimpulan sekian yang bisa saya sampaikan. Namun sebelum ke sesi berikutnya, saya izin menginfokan kembali bahwa nanti di akhir sesi akan kami kirimkan terkait worksheet ya yang sempat tadi Mas Saska singgung, yang berapa kolom tadi. Yang di kolom itu nanti akan kami kirimkan di grup. Namun sebelumnya kami meminta ketersediaan teman-teman untuk mengisi feedback yang nanti akan kami sampaikan juga di grup. Oke teman-teman, mungkin karena waktu juga sudah pukul 10.42, maka sesi selanjutnya yaitu dokumentasi, teman-teman. Diharapkan barangkali untuk teman-teman yang belum menyalakan kamera, boleh dinyalakan kameranya dan menggunakan background yang telah disediakan sebelumnya. Oke, sambil menunggu teman-teman menyalakan kamera, saya juga ingin menginfokan agar teman-teman tidak ketinggalan info selanjutnya mengenai acara yang diselenggarakan oleh Yayasan Veritas Pelita Nusantara. Kalian bisa bantu follow ya teman-teman, agar nanti info-info webinar sejenis gitu ya, atau info workshop mungkin barangkali untuk kedepannya, agar kalian tidak ketinggalan info-info tersebut ya. Oke. Nah itu teman-teman sudah di-share oleh host. Terima kasih host. Sosial media yang bisa kalian coba untuk follow ya. Ada Veritas Pelita Nusantara, Nosrakod, Cordis Lingua, dan Labtek Indi. Oke, untuk barangkali teman-teman di sini ada yang penasaran juga dengan Veritas Pelita Nusantara apa, kalian bisa coba lihat di websitenya ya, Veritas.id. Oke, sambil menunggu rekan-rekan yang lain, saya nanti mulai tag 10.45 aja ya, ada waktu 1 menit lagi. Silakan bagi teman-teman yang belum menyalakan kameranya, dan mungkin ada yang belum menggunakan background. Nah, boleh. Tapi ini kalau dilihat-lihat udah pada pakai backgroundnya nih, keren-keren ya, cantik-cantik, ganteng-ganteng wajahnya di sini. Ayo yang belum silahkan. Saya tunggu sampai 10.45. Sambil menunggu, saya infokan kembali terkait worksheet dan link feedback akan disampaikan nanti setelah acara berakhir. Oleh karena itu, rekan-rekan semua jangan dulu left group ya teman-teman, karena nanti info-infonya beserta link ini mungkin recording ya, nanti akan disampaikan di situ. Barangkali teman-teman ada yang telat hadir gitu, maksudnya telat hadir di pertengahan acara. Oke, sudah 10.45. Teman host boleh dibantu ya sebentar. Oke, kakak siapa? Kak Novi. Oh, sudah siap. Oke, mungkin langsung aja ya teman-teman, kita
ke sesi dokumentasi. Saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke. Mungkin ada slide berikutnya. Host tolong dibantu. Kita hitung mundur lagi, boleh pose yang berbeda. Pose kalau yang tadi formal mungkin ya sekarang boleh sambil santai aja gitu. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih mungkin teman-teman atas atensi dan kehadiran teman-teman di sini. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat bagi kalian. Mohon maaf bila dari saya pribadi ada kesalahan atau dan lainnya. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk info lebih lanjut kalian bisa coba follow IG-nya agar tidak ketinggalan event-event selanjutnya yang sejenis seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu di acara berikutnya. Terima kasih Veritas. Thank you makasih, semuanya. Mas. Ya, mari. Boleh rekan-rekan untuk meninggalkan room.